Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa bad wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani aktivitas kehidupan kita. Pertama, kita bermohon pada Allah semoga hidup kita di hari ini mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga insya Allah bisa lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Insya Allah di antara sekian banyak hamba Allah yang tengah beraktivitas, Bapak dan Ibu yang diberikan oleh Allah kesempatan, keluangan untuk bisa meluangkan waktunya belajar dari sebagian tuntunan agama Allah. Mudah-mudahan seluruh apa yang telah kita niatkan ikhlas karena Allah diberikan pahala yang melimpah dan diberikan kemuliaan-kemuliaan lebih dari sebelum-sebelumnya. Saya melihat semangat-semangatnya sekarang cukup meluas. Kami baru landing tadi dari Palembang dan tadi malam Masya Allah ya, orang yang ingin belajar. Sampai Jumat kemarin kami khutbah pun ada yang masuk Islam, alhamdulillah. Dan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah hadirkan saat-saat seperti ini. Semoga Allah jaga kebaikan-kebaikan ini dan kita bisa rawat dengan baik sehingga ridha dan keberkahan Allah bisa kita dapatkan. Baiklah, kita akan coba langsung meneruskan kajian kita. Sebelumnya saya mohon maaf, saya agak punya sedikit persoalan di dada sebelah kiri. Jadi mungkin suaranya akan agak sedikit menyesuaikan ya, tidak sekuat yang sebelum bisa saya sampaikan, jadi tolong nanti menyesuaikan keadaannya insyaallah. Baik. Materi kita yang kita bahas akan mengurai dan meneruskan pembahasan seputar fikih sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pendahuluan atau mukaddimahnya telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Seperti janji saya sampaikan di pertemuan lalu, saya akan buatkan satu silabus yang diharapkan bisa membuat kajian kita lebih fokus. Jadi nanti Bapak Ibu dengan silabus ini akan paham dan terarah apa yang akan kita bahas, seperti apa gambarannya, referensinya dari mana didapatkan, dan kira-kira bagaimana nanti mempraktikkan dalam aplikasi kehidupannya. Itulah saya buatkan selama 1 tahun untuk sampai akhir bahasan kita. Referensinya telah juga saya tampilkan yang sekiranya ada bahasa Indonesianya ya. Kemudian ini yang umum ya, intinya yang pokok saja ya, yang referensi pokok yang bisa dicari. Kemudian ini nanti bahasan-bahasannya. Sesi pertama sudah kita bahas. Pertemuan kita insya Allah di setiap hari Sabtu pekan pertama. Jadi Anda tidak harus lihat kalender lagi tanggal berapa ya. Jadi setiap pekan pertama, insya Allah nanti sesi kita berada di sini. Kecuali bila ada penyesuaian, kami harus keluar atau dalam kondisi tertentu, nanti ada pemberitahuan berikutnya. Materinya sudah kita sampaikan, tuliskan di sini. Ya, sampai nanti yang paling akhir sampai pekan ke-12 insya Allah. Ya. Baik, ini kita sudah kopikan di panitia. Nanti bila ada yang berkenan untuk mengambilnya, langsung saja nanti hubungi panitia dan insya Allah masing-masing bisa dapatkan gambarannya. Jelas sampai sini insya Allah? Baik, kalau sudah jelas kita coba lanjutkan bahasan untuk hari ini dengan memulai dulu satu pengantar untuk mengingatkan kembali di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, tercantum pula di hadis riwayat Muslim nomor hadis 397. Ini adalah esensi pembahasan kita, mengapa mesti belajar tentang bagaimana cara sholat yang baik.
Qila bima ma'na, disebutkan dalam riwayat tadi, judul babnya babul musifis shalah, bab tentang orang yang salatnya bermasalah. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kali datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala ila al-Masjidin Nabawi. Kemudian dia masuk ke Masjid Nabi. Fasalla bi janbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke Masjid Nabi An-Nabawi, salat di samping Nabi. Dari mulai takbir sampai dengan salam. Falamma sallama yaminan wa syamala, tatkala dia salam ke kanan, ke kiri, faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tanpa menunggu jeda, Nabi langsung mengatakan pada orang ini. Biasanya kalau Nabi ingin memberikan komentar, itu diberikan jeda dulu. Tunggu selesai amalan baru diluruskan. Ini tidak. Ini menunjukkan ada sesuatu yang sangat penting yang nggak boleh ditunda. Seketika langsung dikatakan pada orang ini. Kata Nabi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Anda salat lagi karena Anda belum salat. Padahal dia sudah salam. Baik. Fa'ada salata, maka dia mengulang salatnya, tidak tanggung-tanggung thalatha marat sampai 3 kali. Tapi setiap dia mengulang dan salam, faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Nabi SAW selalu mengulang kalimat serupa. Begitu salam kata Nabi, "Sholli fa innaka lam tusalli." Anda salat lagi karena Anda belum salat. Lantas orang itu berkata sampai yang ketiga, "Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah." Ya Rasulullah, saya nggak bisa lebih baik daripada ini. Ini yang saya mampu, dan alimni, tolong ajarkan saya seperti apa yang benar. Maka kemudian faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi SAW lantas berkata kepada orang ini, ya, ingat, jadi ada masalah di sini. Ada orang sholat di samping Nabi, di zaman Nabi, di masjid Nabi. Ketika selesai sholat, dia punya masalah. Kata Nabi, sholat kamu bermasalah, tolong ulangi. Sholat lagi. Ada yang tidak benar dalam sholatnya. Jadi Anda bisa bayangkan, zaman Nabi saja, sholat di masjid Nabi, di samping Nabi, karena cara belajar sholatnya keliru, maka sholatnya bermasalah. Kata Nabi, ulangi. Lalu dia katakan, tolong ajarkan saya ya Rasulullah. Maka kata Nabi, faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, "Idza qumta ila shalah." Kalau kamu salatnya ingin sempurna, ingin benar, ya, pertama fasbighul wudu, sempurnakan dulu wudunya. Famastaqbilul qiblah, lalu menghadap ke arah kiblat. Dicontohkan oleh Nabi dari awal sampai dengan akhirnya. Sampai kemudian kita dengar kalimat Nabi tercantum di Al-Bukhari nomor hadis 651. "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian persis seperti melihat saya ini salat. Jadi ketika kita diminta salat, tidak sekedar sembarangan kita takbir sampai selesai salam, tidak. Kalimat Nabinya, Anda mesti lihat dulu saya salat, pelajari seperti apa saya salat, baru kemudian praktekkan seperti Anda melihat saya salat. Nah, persoalan terbesarnya kemarin kita bahas dengan cukup panjang. Kenapa Nabi sangat memberi perhatian yang tinggi terhadap aktivitas salat ini dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Bahkan orang sudah sholat diminta diulang lagi, mesti lihat saya dulu begini, kata Nabi. Tayyib, yang kita bahas di pertemuan lalu, dengan cepat kita sampaikan ringkas bahwa sholat ini menghadirkan rahasia-rahasia besar bagi kehidupan kita dan janji Allah yang akan diberikan di dunia dan di akhirat. Saat di dunia Allah berjanji kalau seseorang benar sholatnya seperti yang Nabi tuntun, dia akan dijamin diberikan 5 keistimewaan yang tidak akan diberikan pada yang tidak sholat, atau orang yang sholat tapi sholatnya tidak seperti yang diinginkan Nabi tadi. Nah, jadi Nabi itu membuat ketat fikih sholat, bukan ingin membebani kita supaya rumit sholatnya, bukan. Tapi persoalannya, Nabi menginginkan setiap umatnya mendapatkan 5 keistimewaan ini. Jangan sampai ada umat Nabi nggak dapetin satu di antara yang 5 ini. Ya. Dengan cepat, satu, orang yang sholatnya benar dijamin oleh Allah pasti jadi orang baik. Sifat dan sikapnya pasti baik. Ya. Itu ada di Quran surah ke-29 ayat 45, seperti pernah kita bahas di pertemuan lalu. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Orang yang salatnya benar, sungguh salat yang ditunaikan dengan benar itu akan mencegah pelaku dari 2 sumber keburukan. Pertama, fahsya, yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu, syahwat, ya. Maaf, pornografi, porno aksi, zina, LGBT, itu fahsya. Ya. Munkar, keburukan yang diingkari oleh jiwa, sumbernya nafsu perut dan akal. Merampok, membunuh, ya, maaf, mencuri, korupsi, narkoba, macam-macam, itu mungkar itu.
Jadi mustahil ada orang sholat perilakunya buruk. Jadi, Nabi menginginkan setiap orang sholat harus jadi orang baik. Silahkan Anda cek ya, anak-anak kita itu baru tumbuh saja, menjelang balik usia 7 tahun, yang ditekankan oleh Nabi itu sholatnya, bukan yang lain. Dan Nabi ajari dia sholat. Kenapa? Karena kalau anak-anak baik sholatnya dari sejak awal, akan tumbuh jadi orang baik setelahnya. Saya ingin sampaikan pesan nih, agak unik sekarang ya. Kalau dulu orang fokus pada sholat nih, sekarang saya agak bingung, anak-anak TK udah diajarin manasik gitu kan. Insya Allah, fokus dulu pada sholatnya gitu kan. Tidak salah memang, cuman fokus pada yang utama gitu. Sholat pada belum baik, masuk ke masjid langkahnya sudah salah, diajarin manasik gitu kan. Tapi memang tidak keliru, tidak, cuma ada prioritas yang harus kemudian jadi patokan di situ. Tapi yang kedua, orang yang sholatnya benar, itu hatinya cenderung tenang. Cenderung tenang. Ada di Quran surah ke-20 ayat ke-14, ditafsir di Quran surah ke-13 ayat ke-28. Kita sudah bacakan. Wa aqimis sholata lidzikri, tunaikan salat sebagai zikir kepada saya, kata Allah. Ditafsir di Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-28, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jika benar zikirnya kepada Allah, salatnya benar, maka dampaknya ke hati pasti tenang. Kalau hati Anda sudah tenang, dihadapkan pada masalah apapun akan biasa saja. Yang besar jadi ringan, yang ringan seakan tidak ada masalah gitu. Di orang-orang yang sholatnya baik menghadapi persoalan kehidupan, itu cenderung lebih nyaman, tenang gitu. Nggak susah dia. Itu poinnya. Yang ketiga, orang kalau sholatnya benar, dijamin langsung oleh Quran, seperti pernah kita bahas kemarin, ya, Allah akan jamin kemudahan hidupnya, bahkan rezekinya. Itu ada di Quran surah ke-65 ayat 2-3, ditafsir di Al-Baqarah di ayat yang sama 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, takwanya tingkatkan, yaj'al lahu makhrajan. Kami berikan jalan keluar, solusi dari setiap persoalan yang ia alami. Tolong garis bawahi lagi ya, sering kita lupa ini. Rumus menyelesaikan masalah itu mudah menurut Quran. Anda tingkatkan takwa, masalah Allah selesaikan. Semakin Anda tingkatkan takwa, persoalan lebih ringan. Orang-orang yang terus meningkatkan takwanya kepada Allah, maka akan diringankan kehidupannya oleh Allah. Bukan nggak punya masalah, Bu ya. Sama, dia punya masalah. Cuman saat akan dihadapi, Allah sudah ringankan masalahnya, sehingga seakan-akan seperti nggak punya masalah. Jangan Anda kira misalnya para ulama, ya, misal para kiai, para ustadz, atau orang-orang yang sebagian dekat dengan Allah nggak punya masalah. Mungkin banyak masalahnya, mungkin banyak. Kadang-kadang masalah orang juga ikut dipikirin juga gitu kan. Silakan Anda cek. Apa Anda pikir pulang pengajian ustadz selesai? Tidak. SMS kadang penuh lagi, kadang ada yang nanya via email lagi. Ya, diri sendirinya mungkin nggak punya masalah, masalah orang ikut dipikirin. Ya. Nah, tapi alhamdulillah, ya, beberapa keadaan dibuat ringan. Ya, bukan nggak punya masalah, tapi diberikan keringanan, ya, dengan beberapa hal yang Allah kemudian berikan aturannya. Dan Anda tidak harus menjadi ustadz atau ulama untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah. Abu Bakar seorang pebisnis, ya. Uthman seorang pebisnis, Umar bin Khattab seorang birokrat. Ketika dekat dengan Allah, ringan masalah kehidupannya. Tayyib. Nah, bagaimana cara meningkatkan takwa? Kalimat takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Kalimat pertamanya bersanding dengan sholat di Al-Baqarah ayat 2-3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin ini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yang menyempurnakan salat. Jadi kalau Anda punya persoalan dalam kehidupan, padahal salat tiap hari 5 waktu plus sunnahnya belum selesai juga, maaf, bukan karena salatnya, mungkin cara kita menunaikannya yang belum sempurna. Karena bahasa Qur'annya menyempurnakan salat, bukan cuma asal salat. Taib. Yang keempat, orang yang salatnya benar dijamin langsung oleh Al-Quran, setiap doa yang ia mohonkan kepada Allah itu akan disegerakan untuk dijawab. Disegerakan untuk dijawab. Masya Allah, ya. Itu sudah kita contohkan di bulan lalu. Bahkan contohnya, contoh yang sangat luar biasa, yang kata manusia nggak mungkin terjadi, kata Allah tidak ada yang mustahil. Itu contoh di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38-39. Posisi paling kanan sebelah atas di pojok, ya, yang sudah berumah tangga puluhan tahun, sudah sepuh, rambutnya sudah memutih, fisiknya sudah letih, istrinya maaf divonis menopause dan mandul, kata dokter nggak mungkin nih, ya, ada keturunan. Tapi apa yang terjadi? Teruskan aja ya. Antum kan sudah sholat, tenang aja deh. Urusan lampu padam nyala, urusan kita ta'lim.
Jadi apa yang terjadi? Suaminya kemudian sholat, memohon kepada Allah dalam sholatnya dan dikabulkan dan punya keturunan dia. Ya. Dan yang terakhir, yang kelima, teman-teman sekalian, orang yang sholatnya benar dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala hidupnya akan selalu bersanding dengan kesuksesan dan kebahagiaan apapun aktivitasnya. Itu ada di Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Jadi Anda tidak diminta oleh Allah jadi apapun, silahkan aja sesuai dengan apa yang Anda kira-kira inginkan, selama itu baik. Yang penting kaidah Qurannya soleh, ya, menjaga aturan Allah, dekat dengan Allah. Quran surah ke-7 ayat 189. Anda mau jadi pebisnis, silahkan pebisnis yang soleh. Anda jadi diplomat, silahkan diplomat yang soleh. Anda mau jadi tentara, polisi, silahkan tentara, polisi yang soleh. Ya, Anda mau jadi apapun, silahkan sepanjang Allah ridha, itu soleh. Nah, dijamin oleh Quran, jika benar salat Anda khusyuk ditunaikan, maka semua profesi Anda akan dibimbing oleh Allah mencapai puncak kesuksesan terbaik dan bahagia hidupnya. Ya, dalilnya Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Orang yang imannya benar pasti akan mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam setiap aktivitas hidupnya. Apa ciri pertamanya? Ayat 2-nya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi, rahasia di balik perintah Nabi, ketatnya aturan Nabi terkait persoalan sholat ini bukan semata persoalan fikih, tapi Nabi ingin memastikan semua umatnya, satu, baik sifat dan sikapnya, kedua, tenang dalam menjalani kehidupan, ketiga, mudah dalam mengatasi persoalan, keempat, bila cepat dikabulkan Allah, dan kelima, apapun profesi mereka bisa mencapai puncak kesuksesan yang diharapkan dan bahagia kehidupannya. Ini inti yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Nah, poin terpenting, bagaimana cara mendapatkan yang kelima ini? Ternyata tidak sembarangan, tapi harus mengikuti apa yang telah Nabi SAW tuntunkan, termasuk diajarkan pada para sahabat tadi. Jelas sampai sini? Baik. Kalau sudah dipahami dengan jelas, resum dari pertemuan lalu, sekarang kita akan mulai inti bahasannya. Seperti apakah kemudian cara sholat yang dituntunkan oleh Nabi itu, yang bisa kita turunkan pembahasannya dan kita coba praktekkan, dan mudah-mudahan insya Allah kita bisa dapatkan 1 bahkan 5 keistimewaan yang tadi dijanjikan. Baik, kita mulai bahasan kita. Bismillah. Bapak dan Ibu sekalian, rumus di hadis tadi di Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, hadis riwayat Muslim nomor hadis 397. Rumus pertamanya, jika kita ingin menunaikan salat dengan baik, kata Nabi, sallu, dengan kalimat di Al-Bukhari nomor hadis 651. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Baik. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Perhatikan rumusnya. Turunkan dulu. Salatlah kalian, kata Nabi, kama ra'aitumuni usalli, sebagaimana kalian telah melihat saya salat. Disingkatnya, kalau kita ingin mendapatkan 5 kemuliaan tadi, maka cara salat kita mesti melihat dulu bagaimana Nabi menunaikannya. Kita amati dulu dari awal sampai akhir, seperti Nabi pernah ajarkan pada Khalad Az-Zuraiqi yang saya sebutkan kisahnya tadi. Dari situ kita keluarkan, baru kemudian kita coba pelajari dan praktekkan. Jelas di sini? Halo, jelas? Belum, kan belum saya uraikan bagaimana caranya. Ya, belum saya terangkan. Kalau sudah jelas saya tutup, kita pulang deh. Baik, sebentar. Paham insya Allah? Baik. Kenapa antum masih yang ini ya? Baik, sekarang perhatikan. Jadi caranya mesti melihat Nabi dulu seperti apa saat beliau mengajarkan. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak di antara kita yang pernah lihat Nabi? Baik, ya, di mimpi pun mungkin belum tentu kan? Karena itu kita diharuskan untuk menelusuri nih. Ya, kepada siapa Nabi mengajarkan? Kepada siapa lagi kemudian diajarkan? Terus generasi sampai dengan ke kita di sini. Kita lihat dari orang pernah belajar dari Nabi, mengajarkan pada generasi setelahnya, mengajarkan pada generasi setelahnya, mengajarkan pada generasi setelahnya, sampai ke kita sekarang.
Nah, metode ini oleh para ulama dinamakan dengan isnad namanya. Isnad, al-isnad. Cara belajar seperti ini disebut dengan isnad, al-isnad. Al-isnad. Dari kata sanad ya. Saya sering kali uraikan ini dalam beberapa pertemuan. Sanad itu runtutan riwayat yang menyampaikan pada sumber primernya, sumber utama. Misal, Anda menemukan hadis dari Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari kan nggak pernah ketemu Nabi, jauh masanya. Tapi beliau mendapatkan dari orang sebelumnya, kemudian dari orang sebelumnya, dari orang sebelumnya sampai kepada Nabi. Nah, ini runtutan riwayatnya disebut dengan sanad. Kalau Anda pelajari runtutan riwayat ini, Anda pelajari, kemudian Anda pahami, Anda praktekkan, maka polanya disebut dengan isnad. Jelas? Nah, jadi ada kaidah yang disampaikan oleh para ulama, kalau salat kita ingin benar, cara ibadah kita ingin baik, maka belajarnya, polanya harus melalui pola ini, al-isnad. Sampai Imam Muslim membuat bab khusus dalam kitab beliau untuk menekankan pentingnya belajar seperti ini. Ya. Antum buka misalnya, ada Sahih Muslim, kalau punya kitabnya, itu ada syarah Imam An-Nawawi, ada 9 jilid, Al-Minhaj. Anda cari yang jilid pertama, halaman 119, bab yang keempat, hadis nomor ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Ya. Kalau mau agak sama dengan saya, kitabnya warnanya yang biru dongker, cetakan tahun 2002. Ya, terbitan Darul Hadis. Saya dulu beli 26 Juli tahun 2006 di Husainiyat belakang Al-Azhar itu. Harganya kalau dikonversi masih murah, 450.000. Paling di kita 750 ribuan ya. 9 jilid pengantar ke surga. Masya Allah. Antum beli handphone jutaan belum tentu dibawa ke alam kubur gitu kan. Ya, kitab hadis cuma 750.000 bakal Anda ke surga nggak Anda miliki. Baik. Nah, dituliskan di situ Babul Isnad minad din. Babul Isnad minad din. Bab belajar agama yang sumbernya sampai ke Nabi, minad din, itu termasuk yang penting ya dalam aturan agama kita. Maksudnya, kalau Anda belajarnya salah, maka praktek beragamanya pun akan keliru. Anda mau sholat, turun perintah sholat Al-Baqarah 43, sisi paling kanan di pertengahan. Wa aqimus sholat, tunaikan sholat. Kemudian Anda sholat, tapi cara belajarnya keliru, maka sholat Anda pun akan salah. Karena itu pastikan, kata para ulama, cara belajar kita susuri riwayatnya sampai tersambung kepada Nabi SAW, yang dengan itu bisa dipastikan nyaman menunaikannya, kemudian bisa menjawab saat dipersoalkan, dan bisa dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jelas di sini? Baik. Nah, pola ini kita akan turunkan pada pembahasan sholat. Jadi saya mulai dulu turunannya dengan menyampaikan dalil-dalilnya dulu. Karena kita nggak pernah lihat Nabi, kita harus bertanya pada orang yang membawa referensi sampai ke zaman Nabi. Referensi itu yang kita turunkan khususnya dari 2 sumber utama. Satu dari Al-Quran, dan yang kedua dari hadis-hadis Nabi SAW. Sepakat sampai sini? Baik, kalau sepakat, nanti dalam pertemuan lanjutan, saya mohon kalau Bapak Ibu berkenan itu bisa membawa mushaf ya, supaya memudahkan interaksi dan mengecek bagaimana keadaan mushaf yang dimiliki. Jelas? Baik. Atau insya Allah dalam 2 pertemuan berikutnya, insya Allah Bapak Ibu mudah-mudahan sudah menjadi para penghafal Al-Quran. Dan tidak cukup dengan amin, ayo usaha. Bismillah. Saya hapus dulu ya. Bismillah. Bismillah. 1, kita mulai. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 45 sampai 46, posisi paling kanan, di tengah agak sedikit ke bawah. Sudah. Tuliskan dulu ya. 1, Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 45 sampai dengan 46. Turunannya Quran surah ke-7 ayat 31. Turunannya
Quran surah kedua lagi ayat 156. Turunannya Quran surah kelima ayat ke-6. Posisi paling kiri sebelah atas. Baik. Ini bagian pertama. Hadisnya hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 666. Kita langsung ke sini. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 243. Bisa saya baca ulang. Riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian hadis riwayat Al-Bukhari. Nanti kita bacakan. Nomor hadis 135. Ini redaksi yang sama ada di hadis Muslim. Nomor hadis 255. Selanjutnya hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis 159. Riwayat yang sama ada di hadis Muslim. Nomor hadis 256. Kalau mau cari kitabnya, ini antum bisa cari misalnya satu Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Ya. Jadi Anda di hadis Al-Bukhari itu, ya, di kitab sahihnya itu semua cuma hadisnya. Tidak mungkin bisa baca hadis langsung paham isinya. Nah, ada penjelasannya dari ulama yang kredibel, yang mensyarah namanya, menjelaskan maksud-maksud hadisnya. Kitab terbaik untuk syarah Al-Bukhari itu namanya Fathul Bari. Ya, Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya dan jilidnya sama jumlahnya, 18 jilid. Ya, saya kalau tidak keliru terbitan pustaka Imam Asy-Syafi'i warnanya kuning itu ya, 18 jilid. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi di juz yang pertama halaman 214 pembahasan ini. Ini yang di kitab asli. Kemudian yang kedua syarah Sahih Muslim, syarah Imam An-Nawawi Al-Minhaj, ya. Di jilid yang ketiga halaman 95. Ya. Ini sumber yang kita coba bahas, ini turunan hadisnya, ini ayatnya. Nanti kalau dipertanyakan di mana kita bisa baca itu, ini dua turunan termasuk yang saya tuliskan di silabus yang kita pelajari. Baik, paham insyaallah? Baik, saya baca ulang ya, dari sini baru kemudian kita coba pelajari. Bismillah. 1, kita akan mulai dari Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Turunan ayatnya, turunan itu tafsir dari penjelasan ini ada di Quran surah ke-7 ayat 31, Quran surah kedua ayat 156, Quran surah ke-5 ayat ke-6, Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat yang ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Penjelasan ini, ayat ini ada di turunan hadis berikut. Sebagian hadisnya ada di Abu Daud nomor hadis 666, hadis Muslim nomor hadis 243. Baik, riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Al-Bukhari nomor hadis 135. Kemudian ada redaksi yang sama di hadis Muslim nomor hadis 255 dari Hamran, ya, khadimnya atau pembantunya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian selanjutnya di Al-Bukhari nomor hadis 159 dan di hadis Muslim nomor hadis 256. Kira-kira materi kita sampai sini. Jadi saya turunkan dalil yang sesuai limit waktu kita untuk kita kaji. Baik. Sudah siap? Kita mulai? Bismillah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Bismillah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Perhatikan kaidahnya, kita akan memulai salat seperti Nabi tadi tunjukkan, tapi cara memulai salat ini dibuka oleh Al-Quran dengan pembukaan yang meminta kita untuk fokus betul. Wasta'inu bis-sabri was-shalah.
Dan jika Anda memiliki persoalan dalam kehidupan, maka mintakan solusinya. Awas, tolong fokus ya. Ini kaidah utama di Quran. Ya, Allah menyampaikan kalau Anda sedang diuji dengan masalah, pilihannya cuma satu. Cuma satu. Ya. Memohon kepada Allah solusi, bukan mengeluh. Ingat, kalau sedang punya masalah, jangan mengeluh, karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekannya. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh, karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya. Di sebesar apapun masalahnya. Anda hadir sekarang di masjid ini, di rumah Allah, sedang punya masalah, beratnya luar biasa misal. Itu tandanya cuman Anda yang bisa mengatasinya. Karena itu tidak dititipkan kepada hamba yang lain, karena cuman Anda yang mampu, yang lain tidak. Mungkinlah. Karena itu mustahil Allah titipkan pada yang lain. Ya, mustahil. Jadi diberikan kepada kita karena kita mampu mengatasinya. Karena itu berbahagialah karena kita yang terpilih, yang lain belum dipilih. Karena cuman kita yang mampu. Jelas ya? Tapi jangan berlebihan dalam melampiaskan atau meluapkan kebahagiaan. Sedang punya masalah, ceklik, alhamdulillah, saya yang diuji, yang lain tidak. Cuman saya memang yang mampu, misal gitu kan. Nah, itu berlebihan, ya, itu berlebihan. Jadi ketika Anda dapatkan itu, satu, yakini bahwa setiap persoalan itu pasti tidak mungkin dititipkan kecuali kita punya kemampuan mengatasinya. Yang kedua kaidahnya diikat di surah Al-Insyirah itu. Jelas itu. Ya, inna ma'al usri yusra. Jelas, bahkan ditegaskan nanti sifat Allahnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Posisi paling kiri di pertengahan itu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kaidah kedua, inna ma'al usri yusra. Seberat apapun persoalan, kata Allah, akan selalu ada solusinya. Tolong tanamkan di benak kita kaidah itu. Yang pakai itu orang lain. Yang pakai orang lain, padahal yang punya kaidahnya kita. Kata Al-Quran, setiap ada masalah, pasti ada solusinya. Nggak ada masalah yang nggak ada solusinya itu. Jadi ketika Anda punya persoalan, yakinkan pada jiwa. Paling gampang begini, pasti selesai. Itu aja. Minimal akan memberikan ketenangan itu. Itu silahkan Anda tanyakan pada pakar psikolog misalnya, ya, pada pakar-pakar yang terkait dengan perilaku dan sebagainya. Ketika kalimat itu dihadirkan dalam jiwa, minimal ada ketenangan dalam jiwa kita. Ada masalah, insya Allah selesai. Paling beres. Ya. Walaupun solusinya belum tiba, tapi minimal hati kita bisa tenang di situ. Jelas di sini? Baik, jadi ini bagian pertama. Nah, ternyata Allah tidak mendiamkan sampai situ. Maaf, wasta'inu bis-sabri. Jika Anda punya persoalan, terima dengan sabar. Cara sabarnya tadi, yakinkan bahwa kita bisa atasi, selalu ada solusinya. Bahkan kata Nabi, bahkan penyakit pun kata Nabi akan selalu ada obatnya, kecuali kematian. Ya, kecuali kematian. Baik, setelah itu lanjutkan. Wassalah. Dan mintakan kepada Allah solusinya lewat sholat. Lewat sholat. Jadi Allah nggak mungkin membiarkan orang punya masalah bahkan sampai besoknya. Jadi saat Anda dipanggil sholat, itu salah satu fungsi sholat yang pernah saya jelaskan di pertemuan lalu. Salah satu fungsinya kalau benar kita menunaikannya, itu kita mohonkan kepada Allah solusi dari persoalan yang kita bawa dalam sholat. Begitu Anda memohon, selesai persoalan kita. Selesai. Makanya semua nabi-nabi sejak zaman dulu, orang-orang saleh itu kalau punya masalah dia kemudian sholat, selesai masalahnya. Silakan Anda cek ya. Nabi Zakaria punya masalah, masalahnya pelik luar biasa. Kata orang nggak mungkin punya keturunan, divonisnya mustahil. Beliau sholat dikabulkan oleh Allah, punya keturunan. Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Nabi Musa sholat, ya. Bahkan Nabi Ismail, kakek Nabi itu yang ke-29 memerintahkan keluarganya untuk sholat. Ayo sholat kalian. Wa'mur ahlahu bis sholat. Ya, beliau perintahkan keluarganya untuk sholat di surah Maryam itu. Ya, Nabi Zakaria sholat, Nabi Ismail sholat, Nabi Ibrahim sholat, Nabi Nuh sholat, semua sholat.
Dan uniknya setiap punya masalah, kemudian sholat, selesai persoalannya. Makanya nanti di Abu Dawud nomor hadis 649, hadis qudsi itu, Allah sudah berjanji pada kita. Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap hambaku berkata dalam sholatnya, iyyaka na'budu. Ya Allah, sekarang kami menyembahmu dalam sholat. Wa iyyaka nasta'in. Dan sekarang kami punya masalah, ya Allah. Kami hanya mohon solusinya darimu saja. Qala Allah azza wa jalla, langsung dijawab kalimat oleh Allah seketika. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Perjanjian. Wali 'abdi ma sa'al. Dan bila hambaku benar salatnya, apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Itu kaidahnya. Tapi apakah setiap salat yang ditunaikan bisa menghadirkan suasana itu? Belum tentu. Karena Quran pun meneruskan kemudian ayatnya. Perhatikan kalimatnya. Wa innaha lakabiratun. Dan sungguh salat yang diperintahkan itu tidak mudah dikerjakan. Cukup berat. Cukup berat. Yang paling menarik begini. Coba perhatikan di situ. Jika Anda punya masalah, kata Allah, ya, terima dengan apa tadi? Sabar. Baik, ini. Kemudian minta lewat salat. Perhatikan, ada dua hal yang disandingkan di sini. Sabar plus salat. Perhatikan, fokus sebentar. Saya mau tanya, sabar itu ringan atau berat? Berat, Masya Allah. Dari mana taunya? Oke, di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 156, posisi paling kiri sebelah atas. Ya. Itu rinciannya, perhatikan rinciannya. Kalau Anda baca dari ayat 155-nya, walanabluwannakum bisyai, setiap orang hidup pasti kami uji dengan berbagai persoalan kehidupan. Minal khauf, ada yang khawatir, wal ju', ada yang lapar, wa naqsi minal amwal, ada yang hartanya mulai berkurang, wal anfus, ada yang sakit sampai meninggal, maaf, wat thamarat, ada yang diuji hasil kerja kerasnya diambil, dirampas oleh orang lain. Wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang sabar. Jadi ada orang-orang yang ketika diuji dengan masalah kehidupan, dia tenang aja, saking tenangnya malah gembira. Ya Allah, terima kasih menitipkan ujian kepada saya, tidak kepada yang lain. Bukankah dengan ujian itu ada pahala? Bukankah dengan ujian itu engkau percaya kepada saya? Diberikan ujiannya kepada saya, tidak kepada yang lain. Berarti Allah percaya dengan saya, ingin memberikan pahala. Bukankah pahala bersanding dengan ujian? Ya, kalau nggak ada ujian, bagaimana ada pahalanya? Kalau nggak ada proses, bagaimana ada kebaikannya? Jadi orang sabar itu ketika menerima ujian, dia malah senang, bukan mengeluh. Alhamdulillah, hari ini dikasih pahala. Tapi itu nggak mudah. Nggak mudah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perhatikan hubungan sabar dengan persoalan. Bagaimana lahir kesimpulan berat di sini? Satu, ayat yang mengatakan walanabluwannakum. Dan setiap orang hidup, lihat rumusnya ya, lihat rumusnya, hidup. Nabluwannakum bisyai, kami akan uji dengan masalah. Jadi setiap orang hidup pasti akan mendapatkan ujian persoalan kehidupan. Masalah diturunkan bukan ingin menjadikan kehidupan bermasalah, tapi untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang kita jalani. Kalau tidak ada bohong, bagaimana diketahui jujur? Kalau tidak ada sombong, bagaimana bisa muncul rendah hati? Kalau tidak ada, misal, mohon maaf ya, marah, bagaimana bisa diketahui sabar? Ini diciptakan oleh Allah persoalan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Kalau anak SD tidak ujian, bagaimana bisa masuk SMP? Dan seterusnya. Tapi poinnya adalah, masalah ini ternyata rumusnya akan selalu bersanding dengan kehidupan. Jadi sepanjang orang hidup pasti punya masalah. Tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah. Pasti minimal sekecil apapun pasti punya masalah. Termasuk mohon maaf, Anda sekarang tenang-tenang, nyaman, belum tentu nggak punya masalah itu. Mungkin di rumah ada yang belum selesai, di kantor ada yang belum tuntas. Rumusnya, sepanjang hidup pasti punya masalah. Persamaan terbaliknya, orang yang tidak ingin punya masalah, itu tandanya tidak ingin hidup. Masalah selesai kalau sudah meninggal, selesai. Jadi kalau Anda tidak ingin punya persoalan, artinya sudah tidak ingin hidup. Karena hanya mengakhiri kehidupan, selesai persoalan hidup. Jelas di sini? Tapi bukan berarti bunuh diri ya, itu salah. Itu menambah lagi persoalan kehidupan. Jelas ya? Nah, sekarang fokus sebentar. Saya mau tanya dulu. Anda mau punya masalah atau tidak punya masalah? Halo? Ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Kenapa tersenyum? Sudah selesai kan? Kenapa mengeluh ketika diberikan? Ya Allah, saya pengen punya masalah. Dikasih malah mengeluh. Baik kan? Oh, hati-hati ya. Yang tidak ingin punya masalah berarti tidak ingin hidup. Sampai sini, ini belum tuntas.
Supaya ini mudah diselesaikan, wabasyiris sabirin, rumusnya sabar. Bahkan kalau Anda sudah mendapatkan tingkat kesabaran ini, ketika masalah datang, malah bukan mengeluh, tapi bahagia, malah senang. Kalau sudah paham rumusnya. Lihat kalimatnya. Hidup berbanding lurus dengan masalah, berbanding lurus dengan solusi. Sabar. Jadi sepanjang kita hidup, sabar itu dituntut. Dari mana tahu beratnya sabar? Karena sabar ini selalu bersanding dengan masalah, plus tidak ada batasnya, kecuali sampai kita wafat. Ini nggak ada batas kesabaran. Sepanjang Anda hidup, ini sabar harus terus ada. Ini yang menjadikan sabar begitu berat dibawa dalam kehidupan. Masalah lagi, sabar lagi, dan nggak ada batasnya. Di orang-orang yang mengatakan, misal, hilang batas kesabaran saya, itu pun sama, tandanya pengen cepat meninggal. Kalau hilang sabar, ya selesai kehidupan. Jelas di sini? Nah, di sini kita simpulkan, sabar tidak mudah untuk dipraktekkan. Tapi ketika sabar disandingkan dengan sholat, ini yang mau saya jelaskan. Ketika sabar disandingkan dengan sholat di Quran surah kedua ayat ke-45 ini, tiba-tiba oleh Allah kalimat sabarnya dihilangkan, dimunculkan dengan kata ganti menunjuk pada sholat, dan disebut lebih berat dibandingkan dengan sabar. Lihat kalimatnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha, dan sholat itu. Kalau kalimat normalnya harusnya wa innahuma, karena yang disebutkan sebelumnya dua, sabar dan sholat. Harusnya Allah mengatakan begini, dan sabar dan sholat itu tidak mudah dikerjakan. Tapi yang satu dihapus oleh Allah, sabar tidak disebutkan, kata gantinya hanya menunjuk kepada sholat. Wa innaha, dalam kalimat bahasa Arab seperti ini memiliki rumus seperti ini ingin menyampaikan pesan bahwa ada perbandingan di situ. Dari dua hal yang dibandingkan oleh Allah, jika yang satu dihapus, itu tandanya yang dihapus lebih ringan dibandingkan dengan yang dimunculkan. Seakan-akan Allah ingin katakan begini, hei, setiap punya masalah, bersabar ya, minta lewat sholat. Keduanya memang berat, cuman sholat lebih berat dibandingkan dengan sabar. Lebih berat dibandingkan dengan sabar. Apa yang menyebabkan sholat lebih berat dibandingkan dengan sabar? Jawabannya ada di Abu Daud nomor hadis 666. Sabar, seberat apapun, itu masih memungkinkan kita untuk mengingat hal yang terkait dengan aktivitas kita. Anda punya masalah, masih ingat makan, kan? Masya Allah, masih ingat minum, masih ingat orang-orang sekitaran kita, masih menghadirkan ingatan yang cukup kuat. Tapi sholat, Masya Allah, lihat keterangan Nabi. Aqimus sufuf, wahadhu bainal manakib wal aqdam. Rapatkan saf kalian, sejajarkan. Rumus rapatnya apabila tumitnya sejajar dengan bahunya, kata Nabi. Kemudian setelah itu ada yang cukup menarik. Wala tadharu furjatin lisyaitan. Jangan biarkan setan masuk di celah-celah orang yang sholat. Di celah-celah. Jadi ketika Anda membentuk saf, itu setan berusaha masuk nih. Lihat fokus ya. Setan berusaha masuk. Begitu dia masuk, kata Nabi, walayyinu bi aidi ikhwanikum. Rapatkan saf dan ringankan orang untuk mulai bertakbir. Saat bertakbir itulah kemudian fayaqulu uzkur kada. Saat Anda mulai bertakbir, setan mulai mengatakan, ingat ini ya, ingat itu ya. Sebelum takbir Anda biasa saja. Kalau nggak percaya silahkan praktekkan. Sebelum takbir itu tenang-tenang aja. Tapi Masya Allah, setelah bertakbir, baik orang yang punya masalah ataupun orang yang merasa tidak punya masalah, itu keadaannya akan sama. Kalau sabar cuma dihinggapi pada orang yang punya masalah. Tapi kalau sholat akan menimpa pada orang yang merasa punya masalah plus pada orang yang merasa tidak punya masalah. Semuanya rata. Begitu dia takbir, kata setan, uzkur kada. Ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya ketika Anda mulai mengatakan Allahu Akbar, itu akan muncul di benak kita hal-hal yang bahkan tidak ingin Anda ingat. Tidak percaya silahkan. Lisannya Allahu Akbar, tapi di kepalanya, handphone ada di mana? Apa yang belum dijawab, jemuran belum diangkat, hari ini kajian jadi apa enggak? Gitu. Macam-macam. Muncul. Bahkan puncaknya, hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Ada orang yang sampai tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ada. Padahal kalau ditanya, sedang punya masalah enggak? Enggak. Masya Allah. Hidupnya tenang-tenang saja, masalahnya ringan. Tapi ketika sholat jadi bermasalah gitu. Itu yang menjadikan sholat bisa lebih berat dibandingkan dengan sabar. Jelas di sini? Tapi karena ada setan khusus memang yang menghadirkan persoalan ketika sholat. Namanya khanzab. Nanti kita akan bahas. Khanzab, ya.
Taib. Anda harus belajar bagaimana cara menghindarinya, karena dia akan mulai datang kerjasama dengan setan lain, menggoda mulai wudhu. Temannya Walhan namanya. Ya. Nanti saya akan urutkan tentang nama-nama setan ya, supaya diketahui dan diwaspadai. Dan mohon maaf kalau namanya ada yang mirip-mirip, cepat rubah itu. Ya, cepat langsung rubah, itu bisa bermasalah. Taib. Ada setan wudhu Pak, ada namanya Walhan, sering memberikan was-was. Ya, silakan, pasti terjadi itu. Tidak sedikit orang habis wudhu suka was-was. Saya batal enggak? Kan ada apa enggak? Masih punya wudhu atau enggak? Itu walhan tuh. Jadi sholat itu jangankan saat dimulai, sebelum sholat setannya udah datang. Sabar tidak, baru ada musibah, baru dia datang. Jelas di sini? Jadi ketika dibandingkan, kenapa Allah ingin menghadirkan perbandingan ini untuk menegaskan bahwa ini enggak main-main itu. Sholat itu bukan ibadah ringan. Nah, tapi poin dia, tolong catat rumus ini ya. Bila ada dua perbandingan ibadah dalam kaidah fikih, bila ada dua perbandingan ibadah, yang satu lebih berat dibanding yang lainnya, itu menandakan ibadah itu lebih istimewa dari yang lainnya, plus memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh selainnya. Jadi ketika Anda mendapatkan kalimat-kalimat misalnya motivasi yang kuat, ini berat, tandanya pahalanya banyak Pak. Kita siapkan. Siap, itu informasi berharga sekali itu. Ya. Pernah satu ketika begini. Ada sahabat namanya Abdullah bin Abi Umi Maktum. Matanya buta, nggak bisa lihat. Masya Allah. Dan turun surat Abasa kepada beliau karena kasus beliau itu. Antum kenal Abdullah bin Abi Umi Maktum? Alhamdulillah ya. Kalau kenal repot lah, antum siapa sebetulnya? Bisa hadir hari ini kenal Abdullah bin Abi Umi Maktum. Taib, ini sahabat mulia. Jadi prototipe untuk teman-teman yang merasa nggak bisa melihat. Itu anugerah. Ayo teladani Abdullah bin Abi Umi Maktum. Saya ini yang melihat, saya masih belum aman nih, karena mata saya masih bisa berbuat maksiat. Masih bisa berbuat maksiat. Kata Quran kan harus lihat yang baik-baik. Quran surah ke-24 ayat 30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, kamu hanya boleh lihat yang baik-baik, yang enggak baik menurut Allah jangan lihat. Ini mata, lihat handphone mungkin ada gambar yang tidak baik. Jalan ke sini ada aurat terbuka, di TV ada tayangan yang tidak bagus, masih mungkin berbuat maksiat. Ada sebagian dari kerabat-kerabat kita dengan izin Allah, dalam bayangan manusia dia nggak sempurna katanya, nggak bisa lihat. Tidak, kasih sayang Allah menjadikan matanya tertutup supaya nggak bisa lihat maksiat lagi. La haula wala quwwata illa billah. Terserah Allah yang punya mata Allah, yang punya telinga Allah, yang punya tangan Allah. Kalau Allah mau ngambil kapan saja terserah. Jadi mumpung kalau Anda masih merasakan nikmatnya itu, gunakan pada yang baik. Kalau sudah diambil sebagiannya, itu tandanya fungsinya ditutup oleh Allah untuk menutup fungsi maksiat dan menghadirkan kebaikan lewat level yang lain. Abdullah bin Abi Umi Maktum, sahabat mata nggak bisa melihat, jarak rumah jauh dari masjid, nggak ada penuntun. Masjidnya itu alasnya cuma tanah saja. Kalau panas ya kepanasan, kalau hujan pasti bocor, kalau dingin ya kedinginan. Maaf, tiang-tiangnya cuma dari pelepah kurma, atapnya dari daun-daun kurma. Anda tahu apa yang terjadi? Beliau masih rajin itikaf di masjid, zuhur ke asar, maghrib ke isya, cuman subuh agak repot. Pulang berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aliyya rukhsah. Ya Rasulullah, boleh nggak saya dapat keringanan? Khusus sholat subuh, saya tunaikan di rumah. Jelas alasannya, jarak rumah ke masjid cukup jauh, mata nggak bisa lihat, nggak ada penuntun. Jawaban Nabi, perhatikan jawabannya, tidak mengiyakan, tidak langsung melarang. Kata Nabi, atasma'ul adhan, apakah Anda dengar adhan? Kata beliau, bala, ya saya dengar adhan. Kata Nabi, madum tatasma'ul adhan, fa'addiha fil masjid. Selama Anda masih dengar adhan dari masjid, tunaikan ke masjid. Tunaikan di masjid. Zaman Nabi nggak ada speaker ya. Yang adzan siapa? Bilal bin Rabah. Nggak ada speaker, beliau adzan masih kedengeran tuh sama yang jarak rumahnya jauh. Ini menandakan kalau adzan subuh itu, ayo cari muadzin yang energinya cukup kuat. Ya, yang nggak usah banyak lagunya, yang penting kedengaran, kan? Allahu Akbar Allah. Makin enak tidurnya tuh, masya Allah, gitu kan? Yang penting dia bisa bangun, gitu kan? Tapi kadang mendayu-dayu orang malah tetap terbawa irama, dia tidur gitu kan. Tapi yang menarik adalah ketika kedengaran itu, kata Nabi, tunaikan ke masjid. Perhatikan cara membaca sahabat. Ini Nabi tetap nyuruh saya ke masjid, walaupun itu berat. Ini tandanya pasti ada kemuliaan besar di situ, yang nggak didapatkan oleh orang yang nggak ke masjid. Pasti itu. Ternyata setelah ditelusuri benar Pak. Itu ada di Al-Bukhari nomor hadis 279, di hadis Muslim nomor hadis 131. Bahkan dicantumkan oleh Imam An-Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin itu dari 1896 hadis yang ada di dalamnya, itu di bab pertama nomor hadis yang ke-10, posisi paling kiri di sebelah bawah, dari Abu Hurairah. Itu Masya Allah. Lihat kalimatnya. Salat rajuli fil jama'ati
Ya, salat seseorang ditunaikan berjamaah di masjid, tazidu ala salati fi suqi wa baiti. Itu lebih utama dibandingkan salat yang ia tunaikan di tempat niaganya atau di rumahnya. Jadi kalau Anda misalnya, maaf ya, salat di rumah padahal dekat ke masjid, Anda salat berjamaah di rumah, itu masih kalah pahalanya sama orang yang baru mau ke masjid. Dia belum salat di masjid, baru mau ke masjid. Anda misalnya di kantor, ada masjid, Anda memilih salat di ruangan kantor, walaupun berjamaah, itu pahalanya masih kalah dengan orang yang baru mau ke masjid. Kata Nabi, bid'an wa ishrina darajah, lebih daripada 23 derajat sampai 30 derajat. Masjidnya aja jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Itu baru mau berangkat. Apalagi kalau wudunya dari rumah, bukan di masjid. Kalau di sekitar masjid boleh, tapi kalau Anda bisa berwudu dari tempat Anda mau berangkat, dzalika bi anna ahadakum idza tawaddaa fa ahsana al-wudu, yang demikian kalau Anda ingin dapat bonus lebih lagi, Anda wudu dari tempat Anda mau berangkat, sempurnakan wudunya, thumma atal masjid, kemudian dia datang ke masjid. Masya Allah, fa khutta bi kulli khutwatin, maka dicatatkan di setiap langkahnya terangkat derajatnya, rufa'u biha darajat. Langkah selanjutnya, yumha biha sayyi'at, dihapuskan kesalahan-kesalahan kecil yang pernah terjadi dalam dirinya. Itu belum masuk masjid. Begitu masuk masjid, fa idza dakhala al-masjid fa kutibat 'alaihi kanat fi shalah, maka dituliskan bagi orang ini pahala salatnya padahal belum salat saat dia masuk itu. Sampai ketika dia mengatakan, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, ya Allah mohon bukakan pintu-pintu rahmatmu. Wal malaikatu yaqulun, langsung malaikat berkata, lihat kalimatnya, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati orang ini. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dosa-dosanya. Allahumma tub alaihi, ya Allah terima taubatnya. Terima taubatnya. Itu semua akan diberikan selama dia berada di masjid, malam yu'dhi aw yuhdits, sepanjang dia enggak merusak amalnya atau sengaja membatalkan wudunya. Diberikan semua. Karena tahu ada peluang besar di sini, Abdullah bin Abi Umi Maktum tetap menyiapkan dirinya untuk ke masjid. Masya Allah. Sekarang subuh jam berapa? 4? 35? 4? 32? 34? Masya Allah. Jamaah tanah kusin subuh ini, pagi ini berbeda pendapat tentang waktu sholat subuh. Masya Allah. Misal 4.35 misalkan, tadi di Palembang kita 4.50. Taib. Itu 4.35 subuh. Jam 3 berangkatlah kalau kita nusurin jalan begini sampai ke masjid. Dan Masya Allah, tadi antum jawab yang adzan itu Bilal. Sejak peristiwa itu yang adzan Abdullah bin Abi Umi Maktum, khusus adzan subuh. Sampai Ramadan itu adzannya 2 kali. Abdullah bin Abi Umi Maktum adzan pertama untuk menandakan waktu sahur sebentar lagi habis. Kemudian Bilal bin Rabah itu adzan untuk subuhnya. Dan mengingat peristiwa itu sampai sekarang di Madinah adzannya 2 kali. Kalau Anda umrah atau haji, itu pasti Anda akan dengar adzan 2 kali subuh itu untuk mengabadikan peristiwa tadi. Jadi ibu kalau dengar adzan yang pertama, jangan dulu sholat subuh ya. Jangan terlampau soleh itu. Kalau ada yang langsung ke masjid sholat, begitu pulang, aduh saya ketinggalan, padahal belum adzan. Ya, adzan yang kedua maksudnya, itu dikenang peristiwa itu. Anda bayangkan, sahabat Nabi, hidup di zaman Nabi, dekat dengan Nabi, surah Al-Quran turun karena kemuliaan beliau, mendengar disebutkan oleh Nabi ada kemuliaan di masjid, masih berangkat, mata nggak bisa lihat, jarak rumah jauh dari masjid, masjid begitu seadanya, dan masih bisa adzan di masjid. Ada keutamaan besar di situ. Yang jadi masalah, Anda, sahabat Nabi bukan, tetangga Nabi bukan, kerabat Nabi bukan, matanya sehat, rumahnya dekat dengan ke masjid, masjidnya enak, Masya Allah, tempatnya bagus, ada AC-nya, ada kipas anginnya. Kalau taklim ustaznya datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, boleh ngapus sendiri, ada snacknya juga, live juga, belum mau belajar juga, Masya Allah. Ya, harus dengan cara apa lagi difasilitasi? Kadang-kadang yang adzan itu, yang qomat itu, yang imamin itu, makmumnya itu juga, pulangnya itu juga. Anehnya cita-cita pengen masuk surga, surga Firdaus lagi, tanpa hisab katanya. La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan sehat itu ya. Taib. Nah, rumusnya adalah jika Nabi tetap meminta kita atau ada perbandingan sesuatu yang besar, ini menandakan pahalanya banyak. Makanya ketika disebutkan lebih besar dibanding sabar, ini menandakan pahala salat itu banyak, Pak. Sampai nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Ternyata amal yang pertama dihisab oleh Allah itu salat. Nanti di Abu Daud nomor hadis 864. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salat. Maaf ya, Anda walaupun ratusan kali umrah, salat Anda bermasalah, umrahnya nggak akan ada nilainya. Yang diuji pertama kali salatnya. Jika bagus, indikasi amal yang lain bagus. Jika bermasalah, yang lain pasti ada persoalan. Nah, karena itu, maaf, ya Allah, bagaimana supaya salat ini jadi ringan saat ditunaikan? Baik. Teruskan ayatnya, kita mulai inti pembahasan kita. Illa 'alal khashi'in.
Salat ini akan berat ditunaikan lebih daripada mengemban sabar dalam kehidupan, kecuali bagi orang khusyuk. Khusyuk. Masya Allah. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang khusyuk. Jadi yang merasa berat dalam menunaikan sholat itu, mohon maaf, ya, kebalikannya berarti orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya. Karena bagi orang khusyuk itu nggak ada yang berat, ringan aja kok, biasa. Jadi kalau Anda merasa berat menunaikan sholat, maaf, jangankan untuk sholatnya, mau dekat waktu sholat aja sudah malas-malas, itu tanda pertama sholat Anda tidak khusyuk. Bagi orang khusyuk itu biasa. Ingat ya, ada orang yang menunaikan sholat fardu saja masih malas-malas, ketinggalan fardu masih tenang-tenang. Ada orang yang ketinggalan sholat sunnah sudah gelisah, Pak. Ada orang dengar iqomat sampai qomat, Pak, belum ingat sholat. Ada orang yang belum azan belum berkumandang atau baru dengar azan sudah mengatakan saya terlambat nih, saya terlambat. Padahal azan baru berkumandang. Tadi subuh kan 4.35, dia biasa tahajud bangun jam 3. Tiba-tiba dia bangun pas azan, Allahu Akbar, ya Allah, terlambat saya. Padahal subuh belum dimulai. 4.35, subuh belum dimulai, baru azan, dia sudah menyesal. Ada orang yang bangun jam 5:34, lewat tuh. Bukan cuma komatnya, waktu sholat udah lewat, dia tenang aja. Ini menandakan kalau dia merasa, Anda satu hari kalau merasa berat menunaikan sholat, itu tandanya, itu tanda pertama ada ketidakkhusyuan dalam menunaikan sholatnya. Jelas di sini? Baik. Jadi teman-teman sekalian, yang pertama, kaidah sholat yang berat ditunaikan itu ternyata tidak berlaku bagi semua hamba, ya, kecuali hanya bagi orang yang khusyuk, sholat itu akan ditunaikan dengan ringan. Kaidah pertama, tahan, gak usah dihapus. Saya ulang. Maaf, sholat tadi berat atau ringan? Tuh kan belum khusyuk tuh. Sholat berat. Baik, kecuali bagi orang yang khusyuk. Baik. Ya, menilai masing-masing saja ya. Kalau masing-masing sudah merasa nyaman dengan sholat, itu tanda pertama dan nikmat pengantar kehusyuan. Baik, keluarkan rumusnya. Fokus, keluarkan rumusnya. Dari sini, kita bisa ketahui dari uraian Quran ini, ternyata kalau kita ingin ringan sholatnya, ingin khusyuk dalam sholatnya, ternyata proses khusyuk itu tidak dimulai saat sholat, tapi dimulai sebelum sholat. Pernah sholat. Saya ulang, lihat kalimatnya. Sholat itu berat ditunaikan. Jadi ada orang yang ingin sholat merasa berat, gitu kan? Kecuali bagi orang khusyuk. Orang khusyuk itu mau sholatnya ringan. Ini menandakan khusyuk dimulai bukan saat menunaikan sholat, tapi dimulai pra sholat. Jelas di sini? Jadi kalau Anda nanti bertanya, bagaimana cara saya khusyuk ya Allah supaya sholat saya ringan? Maka dijelaskan kemudian nanti oleh Al-Quran. Proses khusyuk ini tidak dimulai saat menunaikan sholat, tapi disiapkan sebelum sholat itu ditunaikan. Sekarang kita pelajari dulu, supaya sholat kita lebih ringan. Kita akan bahas khusyuk, atau cara khusyuk dalam tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Sebentar. Nanti kalau sudah dipahami rumusnya, antum gak usah ikut pelatihan. Ya, sekarang banyak pelatihan-pelatihan khusyuk dalam sholat, nggak apa-apa, silahkan ikuti, dapatkan ilmunya. Tapi sebetulnya teorinya sudah jelas di sini. Ya, kalau antum bisa praktekkan, insya Allah akan lebih baik. Ya. Baik, fokus. Ya Allah, Engkau katakan sholat begitu berat, kecuali bagi orang khusyuk. Orang khusyuk akan ringan menunaikan sholat. Bagaimana cara kami khusyuk? Teruskan. Quran surah kedua ayat 46. Ini cara pertamanya. Satu. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu satu, yaitu orang yang sebelum sholat. Orang yang sebelum sholat. Ingat, bukan saat sholat ya. Fase pertama yang pra sholat. Orang yang sebelum sholat sudah menyiapkan diri,
untuk menghadap pada Rabbnya. Untuk menghadap pada Rabbnya. Orang yang sebelum sholat telah menyiapkan diri untuk menghadap pada Rabbnya. Yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Perhatikan cara menerjemahkannya. Kadang-kadang terjemahan tidak sesuai dengan makna yang diinginkan. Ya. Di situ kan disebutkan menduga bertemu dengan Allah. Ya, dhann itu punya 3 arti. Ya, bisa dugaan biasa, bisa dugaan kuat, bisa punya keyakinan. Kadang-kadang yakin disebut dengan dhann. Ya, kalau terlampau yakin disebut baru dengan kalimat al-yaqin. Nah, sekarang fokus, perhatikan. Keterangan Al-Quran, orang khusyuk itu bedanya, kelihatan tandanya sebelum dia menunaikan sholat. Jadi sebelum dia menunaikan sholat, dia sudah punya persiapan. Dia merasa nih, saya akan menghadap Allah sekarang. Harus punya persiapan nih. Saya kasih ilustrasi begini ya. Saya kasih ilustrasi nih. Jam 9 nih. Ada undangan makan siang nih. Ya, insya Allah ba'da dhuhr. Ya, jam 1 itu ya, ada undangan makan siang kita, Bapak dan Ibu sekalian, dari salah satu tokoh ya, di Jakarta. Insya Allah undangan terbuka. Kalau misalnya saya ajak Bapak Ibu juga mungkin bisa ya untuk bisa hadir di situ. Kira-kira kalau ada undangan dari salah satu tokoh, ada ajakan, kemudian kita diajak makan, antum perbaiki penampilan nggak? Perbaiki, baik ya. Baik, cuci muka nggak? Cuci muka, perbaiki, bagus ya. Maaf, ini cuma contoh ya, cuma contoh, bukan beneran ya. Cuma contoh aja, nggak ada undangannya, tapi saya cuma kasih ilustrasi. Kan di awal saya bilang ada ilustrasi gitu kan. Baik, saya mau diundang jam 12 gitu kan, antum mau saya ajak, antum perbaiki ya. Baik, perbaiki penampilan. Baik, bahkan undangan yang dari manusia, ya ada resepsi pernikahan, ada undangan macam-macam, bajunya begitu bagus, bahkan baju terbaru dipakai, sepatunya disemir dulu, undangan dari manusia yang belum tentu memberikan apa yang Anda harapkan, belum tentu memaafkan kesalahan yang pernah dilakukan. Nah, sekarang bandingkan ketika diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapan apa yang sudah Anda siapkan pada zat yang telah berjanji untuk mengabulkan segala permintaan Anda, memaafkan segala kesalahan Anda, mengampuni segala dosa-dosa Anda. Anda diundang oleh manusia saja yang belum tentu mengabulkan permintaan kita, persiapannya begitu bagus. Bahkan Masya Allah, kalau diundang pejabat tertentu, atasan tertentu, kata-kata juga diatur dulu. Bagaimana supaya jelas kalimatnya, bagaimana supaya tampilnya saya mengesankan, bagaimana supaya dilihat karismanya muncul dengan kebaikan. Bertemu manusia bisa sedemikian Anda perfeksionisnya. Maka bagaimana ketika bertemu dengan Allah? Orang khusyuk akan lebih daripada itu. Makanya diturunkan di Quran surah ke-7 ayat Inatakum, kenakan pakaian terindah. Coba lihat kalimatnya, pakaian terindah. Itu sindiran halus di Quran. Antum Masya Allah memenuhi undangan manusia, pakaian begitu indah, disiap-siapkan bagus. Memenuhi undangan Allah di tempat terbaik di muka bumi, pakaian kita begitu-begitu aja. Coba cek. Bahkan ironisnya, mohon izin. Lihat, coba bandingkan. Orang mau musyrik saja, pakaiannya bagus-bagus. Mau musyrik. Ada yang pakai jas, ada yang pakai kebaya, Masya Allah, ada yang pakai batik, anaknya dibawa, rambutnya kepang 2, bawa makanan macam-macam. Gembiranya luar biasa. Orang mau musyrik gembira pakai pakaian bagus. Antum yang sudah dikasih iman, dipanggil ke tempat yang memberikan iman, Masya Allah, pakaian begitu-begitu aja. Pakaian bola sama dengan pakaian sholat. Masya Allah, belakangnya nomor 9. Malaikatnya sampai bingung. Kalau nggak percaya coba deh siapkan ya. Kalau nggak percaya silahkan antum siapkan pakaian sholat nih, pakaian yang terbaik. Laki-laki pakai minyak wanginya, kan? Hadirkan yang paling indah. Itu akan lain suasananya dengan menggunakan pakaian ala kadarnya. Silahkan cek. Pakai nih sholat pakai kaos oblong, sekedar menutupi aurat. Bandingkan dengan pakaian yang lebih baik dibanding itu. Cara sholatnya akan lain. Takbirnya juga akan enak. Begitu takbir Allahu Akbar, nikmat. Nggak percaya silahkan Pak. Begitu zuhur, hadirkan suasana tadi. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakai pakaian terbaik. Allah yang kita hadapi. Yang kedua, antum katakan tadi, Masya Allah, ya, ada yang cuci muka dulu, ada yang mandi dulu, ada yang macam-macam dulu. Bertemu dengan Allah, persiapan kita tambahkan. Quran surah ke-5 ayat ke-6. Nanti kita bahas turunannya. Sudah. 1, siapkan pakaian terbaik. Ya, nanti begitu mau sholat, kalau bisa punya pakaian khusus ya untuk sholat yang cukup baik, yang cukup indah, supaya enak saat menunaikannya. Ya, nanti begitu nanti antum masuk saf bisa kelihatan tuh. Silahkan aja cek, ya, silahkan cek. Bajunya yang enak, yang bagus, cara sholatnya akan lain.
Baju yang biasa-biasa akan lain juga. Tapi tidak harus saling mengomentari ya. Datang orang pakai kaos, nggak khusyuk ya kayaknya. Nggak usah ya, pelan-pelan aja. Untuk foto, ceklik, contoh orang tidak khusyuk. Itu berlebihan ya, jangan. Hati-hati. Baik. Ya, fokus ini. 2. Sempurnakan wudhu. Ketemu manusia, antum mandi dulu, cuci muka, menghadap Allah, sempurnakan wudhu. Quran surah ke-5 ayat ke-6. Posisi paling kiri sebelah atas. Saya agak cepat sedikit ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah merasa punya iman dalam dirinya. Hati-hati. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah merasa punya iman dalam dirinya. Tolong pahami betul ini ya. Ya saya tidak akan ulang lagi rumus ini insyaallah. Setiap Anda menemukan ayat Quran dibuka dengan kalimat iman, dibuka dengan kalimat iman, apapun jenis kalimatnya, maka informasi yang disampaikan itu menjadi ukuran, parameter kekuatan iman pemiliknya. Di setiap Anda menemukan kalimat dalam Quran, misal dibuka dengan kalimat iman, maka informasi di ayat itu menunjukkan kadar keimanan pemiliknya. Semakin Anda respon cepat menunaikannya, itu tandanya imannya sedang bagus. Tapi kalau Anda malas-malas mengerjakannya, itu tandanya imannya bermasalah. Di ayat ini, kalimat iman disandingkan dengan wudhu. Ingin memberikan kesan bahwa semakin bagus wudhu Anda, semakin menunjukkan imannya itu sedang bagus. Tapi kalau Anda semakin malas-malas berwudhu, pengen cepat-cepat, sekedar asal basuh saja, ini menunjukkan selain tidak khusyuk nanti dalam sholatnya, juga menunjukkan imannya bermasalah di situ. Pulang ke rumah, cek anak-anak Anda. Lihat bagaimana dia wudhunya. Diajarkan apa di sekolahnya. Kalau cuma dia kemudian wudhu asal basuh begitu saja, padahal dia latihan di sekolah Islam, latihan wudhu, latihan sholat, tapi wudhunya berantakan, yang salah bukan anaknya. Itu tandanya gurunya. Bukan cuma kurang khusyuk, kurang iman dalam dirinya. Bagaimana sholat bisa bagus kalau yang mengajarkannya pun tidak baik? Perhatikan lagi, cek lagi di rumah, sempurnakan kembali. Kalau anak dari kecil bisa belajar yang baik, kesananya akan lebih bagus. Saya sering kali menangis tuh dengan istri kami itu. Saya lihat, ya Allah, penghafal Quran terutama Pak Bu ya. Sekarang tuh begitu mudah gitu menghafal Quran. Mudah sekali. Maksudnya mudah mentolerir ya. Diberikan hafal-hafal, bangga dengan hafalan. Kami pernah kumpulkan 30 anak yang dibanggakan oleh orang tuanya. Bacakan Quran, Masya Allah. Ada yang sekian juz, sekian juz, sekian juz. Ketika dibacakan kami malah menangis. Anak itu dengan kekuatan hafalannya, diajarkan bacaan yang salah. Panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, bahrojnya jadi keliru. Kalau Anda bisa mengajarkan yang benar, kenapa ngajarin yang salah? Kasihan dia ngulang lagi. Makanya dulu nggak ada pelajaran tahsin. Dulu adanya tajwid. Tajwid itu membaca dengan baik dan benar. Ya, tapi karena ada yang ngajaran tidak baik dan benar, makanya diulangi lagi, ditahsin, diperbaiki. Perbaiki itu kan artinya ada yang tidak baik. Kami kalau belajar di Timur Tengah, datang pada syekh kami untuk talaqi Quran, jangan harap Anda bisa membacakan Quran sekian juz pertama datang. Begitu datang, udah jauh-jauh gitu kan, 20 kilo pakai taksi datang senyum-senyum. Fadhal iqra ya bunai. Silakan baca. Alif lam mim. Masya Allah. Hasbuk udbukrah. Masya Allah. Cukup ya. Balik lagi besok sini. Itu. Ada yang baru ta'awudz malah. Tafadhal. Ta'awudz billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yakfi. Udbukrah. Masya Allah, cukup. Besok kesini lagi ya. Antum datang jauh-jauh Pak, dari Bandung ke Jakarta, mau ngaji Quran. Begitu ta'awudz, cukup ya. Besok kesini lagi. Datang lagi nggak? Itu nggak mudah. Tapi guru yang baik, dia akan dengar dulu untuk melihat apa penyakit di lisannya. Bagaimana dia mengucapkan huruf. Begitu dia dengar, oh ini masalahnya. Dianalisis tuh. Lalu dia berdoa kepada Allah untuk minta kemudahan dalam mengajarkan anak ini. Dilihat, dilihat, dilihat. Besoknya baru diberikan pelajaran. Ucapkan begini, ucapkan begitu. Anda sabar 20 ayat, kesananya bisa baca sendiri. Tinggal gharib muskilah saja. Tapi kalau terlalu diberikan toleransi, oh bagus, bagus, hafalan kuat ini, yang dibaca salah semua. Memang menghafalnya mungkin cuma 6 bulan, tahsinnya bisa 3 tahun. Karena setiap kalimat diperbaiki lagi. Karena itu kita kembalikan nih, kalau bisa mengajarkan yang benar, kenapa menyulitkan? Nah ini kalimat wudhu di sini disandingkan dengan kata iman, untuk menunjukkan semakin sempurna wudunya, semakin bagus imannya. Nah, tanda khusyuk seseorang ketika akan khusyuk menunaikan sholatnya, dia akan perhatian pada wudunya.
Bahkan mohon maaf sekali lagi. Wudu ini disebutkan langsung nanti dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 243. Ini ada kisah menarik di sini. Riwayat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar mengisahkan ada seorang lelaki di zaman Nabi selesai berwudu, dia sedang wudu. Fataraka bimawdhi'in fi dhahri min rijlihi. Maka dia saat wudu tidak sadar ya, karena terburu-buru meninggalkan basuhan sedikit saja yang senilai dengan besar kukunya. Jadi begitu membasuh kakinya, ada yang tidak terbasuh. Yang tidak terbasuh ini itu lebarnya cuma selebar kuku lah. Karena dia buru-buru tidak terbasuh sekecil kukunya itu. Fa absarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kelihatan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Begitu datang, irji' fa ahsin wudu'aka. Maaf, kamu belum wudu, ulangi wudumu, perbaiki. Saking pentingnya khusyuk itu dimulai dari wudu, seorang sahabat pun tertinggal secuil kukunya, kata Nabi, perbaiki wudunya, kamu belum wudu. Bahkan ingat betul ini ya. Saking khusyuknya atau menentukannya proses khusyuk dimulai dengan wudu, orang yang wudunya tidak benar, bukan cuma tidak khusyuk. Maaf, salatnya pun tertolak. Itu ada nanti di Al-Bukhari nomor hadis 135, hadis Muslim nomor hadis 255. La tuqbalu salatu man ahdatha idza lam yatawadda. Tidak akan pernah diterima salat orang yang punya hadas sebelum dia berwudu dengan benar. Jadi jika ada seseorang kemudian salat ya, dengan wudu yang tidak benar, sekalipun dia tidak punya hadas, wudunya tidak benar, itu kalimatnya jelas, la tuqbal, salatnya enggak diterima. Bahkan Nabi meminta mengulang. Ya, Nabi meminta mengulang. Jadi saat kita menunaikan wudu ini bukan sekedar kita menghadirkan proses pengantar pada khusyuk, menyiapkan diri untuk bertemu Allah, tapi juga nanti akan menentukan kualitas salat yang kita tunaikan. Saya akan bagi dua pembahasan di sini. Pembahasan pertama, apa kaitan wudu dengan khusyuk? Pembahasan kedua nanti bagaimana cara wudu yang benar untuk mengantarkan pada benarnya proses salat kita. Paham sampai sini? Baik, dari sini nanti saya tutup dulu. Kalau ada waktu untuk berdiskusi, baru kemudian kita coba jawab. Ya? Baik. Teruskan Quran surah kedua ayat 46 ujung ayatnya. Ya Allah, kenapa saya mesti memilih pakaian terbaik kemudian mencoba menyempurnakan wudu dengan baik? Alasannya, maaf, wa annahum ilaihi raji'un. Wa annahum ilaihi raji'un. Allahu akbar. Awas, ini intinya. Kalau kita mendengar kalimat raji'un, yang terbayang apa? Baik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Orang khusyuk itu orang yang mempersiapkan diri akan menghadap kepada Allah. Makanya panggilannya ketika dipanggil, panggilan menghadap. Ya. Adzan. Saat kita dipanggil salat kan ada adzan ya. Baik. Siapa yang panggil? Allah. Baik. Saya kasih contoh misal. Pak Dodi dipanggil Allah. Apa artinya? Masya Allah, kita 5 kali dalam sehari minimal dipanggil oleh Allah. Diingatkan, mungkin kamu meninggal. Mungkin waktu kamu hari ini. Ayo, dipanggil Allah. Kita tidak tahu kapan panggilan itu akan menghadirkan panggilan untuk selamanya. Setiap dipanggil, tiap hari ada panggilan. Panggilannya bukan panggilan biasa. Bahasa Qur'annya, wa annahum ilaihi raji'un. Kenapa kamu mesti menyiapkan pakaian terbaik? Kemudian siap-siap dengan wudu dulu. Kata Allah sederhana, karena barangkali saat sholat itu sholat terakhir kamu. Mungkin kamu wafat. Gak ada keadaan terindah menghadap Allah kecuali dalam sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diminta pakai pakaian terbaik, wudu dengan sempurna, ya, supaya saat meninggal nanti pakaian-pakaian terbaik. Masya Allah sudah dalam keadaan berwudu. Dan kaitannya dengan khusyuk, ya, saat Anda akan menunaikan sholat kalau ingin khusyuk, bayangkan itu menjadi sholat terakhir yang akan kita tunaikan. Itu cara khusyuk pertama. Rasakan bahwa sholat itu menjadi sholat terakhir yang akan kita tunaikan. Ini cara khusyuk yang pertama. Prak sholat. Ya. Jadi Anda ketika mendapat panggilan dari Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, dipanggil Allah. Mungkin saya dipanggil untuk selamanya. Cepat. Jangan tunda.
Makin Anda tunda, mungkin maut datang lebih cepat, kan? Udah wudhu dulu. Nanti kita ajarkan cara wudhu yang baik. Setelah itu Anda siapkan pakaian yang paling halal, ya. Bukan yang paling mewah, yang paling halal kenakan. Sehingga saat begitu Anda sholat, tiba-tiba Anda meninggal, Masya Allah, dengan pakaian paling halal. Ada wudhu yang terbaik ditunaikan. Rasakan, begitu Anda mau memulai sholat, rasakan mungkin ini sholat terakhir saya. Kita tidak tahu kapan kita akan menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kami punya seorang siswa yang diantara siswa daurah yang kami siapkan di Sekolah Kadar Ulama. Kami berada di Palembang. Dia tidak cerita, kalau malam Kamis kita bertemu, ya. Dia tidak cerita kalau istrinya sedang dalam fase akan melahirkan. Masya Allah, kasih kabar kepada kami selesai Jumatan, padahal saya baru terangkan di Jumat itu. Suatu saat kita akan wafat. Alhamdulillah Ustaz, anaknya sudah dilahirkan, lancar, persalinan normal, sudah mendapatkan ASI dari ibunya. Tiba-tiba yang dilahirkan anaknya, yang kesulitan ibunya, jam 9 terjadi pendarahan, sampai dengan koma, sampai dengan saat suaminya Jumatan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk keluarga yang saya kenal sangat saleh, orangnya baik, istrinya salehah, dia bercadar juga, Masya Allah, luar biasa lah. Dan sangat luar biasa tampilan kehidupannya itu. Saking sayangnya Allah pada perempuan ini, sudah kamu merindukan wafat yang sangat indah. Sudah kamu wafat dalam keadaan jihad saja. Bukankah jihad perempuan saat melahirkan? Wafatnya syahadah, dalam keadaan dia berjihad. Masya Allah, hidupnya luar biasa, diisi ta'lim. Itu suaminya sederhana Pak, cuman jualan kebab, kan? Dia mau belajar, tapi waktunya nggak terbuang. Dia belajar hadis, belajar talaki, belajar macam-macam, belajar Quran. Satu keluarga tuh datang, ya, dan hidupnya indah. Hidup dalam keadaan yang terbaik, meninggal pun wafatnya syahadah, itu yang paling diharapkan. Tiba-tiba wafat di hari Jumat dalam keadaan suami Jumatan, wafatnya dalam keadaan syahadah, diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Indah, persiapannya lengkap semua. Suami sholat, istri dalam keadaan setelah melahirkan, selesai. Indah, kita nggak bisa pilih kapan kita akan pulang. Tapi Allah berikan kesempatan pada kita setiap hari untuk memperbaiki diri. Kita nggak tahu. Makanya kata para ulama, kalau Anda terpikir untuk berbuat maksiat, bayangkan mungkin wafat saat itu. Itu untuk mencegah kita berbuat salah. Awas, hati-hati, kita nggak tahu kapan dan di mana kita wafat. Tapi kita bisa menyiapkan diri wafat dalam keadaan terbaik. Anda ada proyek nih, disodorkan, yang tidak benar. Bayangkan saat tanda tangan itu Anda diwafatkan seketika. Apa faedahnya sholat tiap waktu? Ikut ta'lim, tapi wafat dalam keadaan maksiat. Makanya saat akan sholat, itu panggilan Allah. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah panggil saya, bagaimana kalau sekarang waktunya? Ini Allah saya katakan tadi di bawah itu, saya kena serangan di dada itu. Begitu keluar, duduk kami di belakang. Oh, mungkin hari ini saya meninggal ya, sampai Masya Allah gitu kan. Tapi kita nggak bisa pilih kan. Ya, mungkin berharap meninggal cepat, tiba-tiba lambat. Mungkin berharap meninggal lambat, tiba-tiba cepat. Kita nggak bisa pilih gitu. Allah Ta'ala alam. Karena itu siapkan. Dulu di Qatar Bu, ada seorang perempuan. Dia sudah diangkatkan, malamnya mau ditampilkan, diperkenalkan. Saya dulu pernah kisahkan ini. Ya, maaf, begitu sudah dandan rapi, bagus, pakaiannya indah, ya, make upnya bagus. Ibunya datang. Hanan waqt saya. Ayo waktunya tiba, kamu keluar. Begitu dia mau beranjak, tiba-tiba dia dengar adzan Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ingat panggilan Allah nih. Dia sampaikan pada ibunya, ya amati, wahai ibunda tersayang, datang panggilan Allah. Adzan nida. Masya Allah. Kata ibunya, akhirnya kan bisa diakhirkan Isya itu. Kamu sekarang muncul dulu. Kata beliau dijawab. Ibunya marah, kalau kamu nanti wudhu, luntur kembali make upnya. Itu Isya bisa diakhirkan. Kamu ini menolak mama kan? Dia keluar, dia tutup pintunya kencang. Anaknya memaksa tetap ingin sholat. Apa yang terjadi? Wudhulah perempuan ini kisah nyata. Kemudian dibasuh wajahnya dan seterusnya. Luntur make upnya Pak. Normal ya. Dia sholat dengan tenangnya. Dia takbir, dia ruku', dia sujud. Saking nikmatnya sujudnya Bu, lama sampai nggak bangun lagi. Meninggal dia dalam sujudnya. Manusia menginginkan dia menjadi pengantin dunia, Allah menginginkan dia jadi bidadari akhirat. Manusia menginginkan dia tampil dengan nikmat. Itu bukan itu, air wudhu. Itu yang paling indah. Masya Allah. Jadi begitu Anda mau sholat, bayangkan. Makanya imam ketika Anda mau sholat, kan imam itu bukan formalitas. Teman-teman yang jadi imam bertakwalah pada Allah. Bukan formalitas Anda berbalik mengatakan istau istaqimu. Itu bahasa nabinya, bahasa sentuhan jiwa. Makanya boleh disampaikan dengan kalimat isyarat. Isyarat itu maksudnya bahasa yang dipahami oleh makmum. Tidak harus menggunakan bahasa Arab. Di kalimat syariat itu ada dua. Ada yang harus menggunakan lafadznya, nggak boleh dirubah. Kalau dirubah, jadi keliru nanti. Azan misalnya, itu nggak boleh diterjemahkan. Harus pakai bahasa aslinya. Allahu Akbar, nggak boleh diterjemahkan. Orang nggak paham, barangkali nggak ke masjid, saya terjemahin aja deh. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Pada ke masjid, cuman situasi ramai.
Ya, baik. Ya, jadi ada situasi yang tidak tepat di sini. Ya. Nama-nama Quran itu nggak boleh diterjemahkan. Maksudnya disebut dengan bahasa terjemahannya. Ya, Al-Baqarah, Al-Baqarah. An-Nahl, An-Nahl. An-Naml, An-Naml. Jangan gunakan dengan terjemahan ketika ditanya misal. Bro, Masya Allah, di Bali kemarin panggilannya bro gitu ya. Ada biker soleh itu, panggilan-panggilan begitu. Masya Allah. Mas, lagi baca surat apa nih? Masya Allah, surat semut nih. Nggak enak tuh. An-Naml gitu kan. Ente apa? Sapi? Nggak nyaman. Jadi candaan yang tidak nyaman gitu kan. Al-Baqarah, Al-Baqarah. An-Naml, An-Naml. Nah itu kalimat-kalimat yang dalam bahasa syariat tidak boleh diterjemahkan dalam ungkapannya. Baik. Tapi ada kalimat yang mesti disampaikan dengan bahasa yang dipahami. Ya, terutama khususnya bahasa imam ketika dia mulai berbalik. Itu boleh menggunakan bahasa-bahasa lokal. Nggak harus pakai bahasa Arab karena kalimat hadisnya isyarat. Stau, istaqimu. Boleh dia berbalik. Pertama lihat dulu wajah-wajah orang sholat. Untuk memetakan nanti surat apa yang dibaca sesuai dengan kemampuan berdiri makmumnya. Barangkali ada yang sedang transit, ada yang sudah tidak kuat berdiri lama. Dilihat, nanti dibaca surat yang sesuai dengan kemampuan berdiri makmumnya. Yang kedua, dibawa dalam suasana khusyuk. Pak Ibu sekalian, ayo rapatkan safnya. Tenangkan hatinya, khusyukkan. Mungkin ini menjadi salat terakhir kita. InsyaAllah. Coba bayangkan dengan yang kedua. Istaqimu. Nyaman mana? Satu atau dua? Satu, karena kita paham dengan kalimat yang disampaikan. Boleh Anda satukan? Boleh. Makanya ketika dibawa suasana itu, salatnya enak. Ya, nggak harus terjemahkan. Saya pernah dinas tuh di Saudi 2010. Salat di Masjid Syekh bin Baz gitu ya. Masya Allah, ada kalimat bagus tuh. Ya, kata imamnya berbalik, istaqimu, aqfidun naqal, ij'al ittisal bil khaliq, wa la taj'al ittisal bil makhluq. Masya Allah, orang dia semua takbir. Ada orang kita dikira, Masya Allah, kalimat bagus nih, bahasa Nabi kan ya kan? Dia praktekkan kan? Istaqimu, aqfidun naqal, ij'al ittisal bil khaliq, wa la taj'al ittisal bil makhluq. Kamunya bengong. Cuman yang lain ada yang paham, senyum aja kan? Tahu antum artinya? Baik, tolong rapatkan, luruskan. Tolong matikan handphone. Jadikan hubungan dengan Allah saja, bukan dengan makhluk. Akfilun naqal itu matikan handphone. Zaman Nabi belum ada handphone. Karena sekarang orang mulai sholat tuh handphonenya bunyi, tatitut, minta dimatikan gitu kan. Nah jadi tidak harus antum pulang, ucapkan kalimat yang sama. Di kampung gak ada yang pegang handphone, dia ucapkan kalimat seperti itu. Siapa yang paham gitu kan? Di Anda boleh tidak harus menggunakan bahasa Arabnya, kadang-kadang ada yang gak ngerti. Istau, sudah tahu Pak. Bukan. Rapatkan, luruskan gitu kan. Baik, jelas begini? Baik, jadi pertama, kalau ingin khusyuk, hadirkan suasana bahwa mungkin sholat itu sholat terakhir. Makanya cari pakaian yang baik, kan? Wudu yang sempurna, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan sujud insya Allah. Baik, mau seperti itu? Tidur ya, insya Allah sebentar lagi. Baik, terakhir, bagaimana cara menyempurnakan wudu? Ya, bagaimana cara menyempurnakan wudu? Jadi sudah kita belajar bagian pertama dulu tentang khusyuk dalam sholat, sempurnakan wudu. Saya coba contohkan nanti dengan cepat, lalu kita berhenti dulu, kita diskusi sejenak, lalu kita akhiri pertemuan kita di hari ini. Ini baru bagian pertama ya, tentang khusyuk. Nanti ada bagian yang kedua yang kita terapkan dalam praktek sholat. Tayyib. Quran surah ke-5 ayat yang ke-6. Saya agak cepat sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Idza qumtum ilas shalah, kalau Anda ingin menyempurnakan salat, ayo, faghsilu wujuhakum. Maka mulai berwudu dengan menyempurnakan basuhan di wajah. Nanti kita praktekkan. 1, membasuh apa? Wajah. 2, wa aydiyakum ilal marafiq. Lalu membasuh tangan sampai siku. 2, tangan sampai siku. Perhatikan kalimatnya nanti. 3, wamsahu biru'usikum, mengusap kepala, bukan membasuh, mengusap kepala. 3. 4, wa arjulakum ilal ka'bain, membasuh kaki sampai dengan kedua mata kaki. Jelas? Jadi ada berapa? 4. Perhatikan, tolong fokus ya. Ketika diminta menyempurnakan wudu sebelum sholat, Allah menyebutkan 4 anggota pokok dalam wudu. Saya ulang, ada 4 anggota pokok. Jadi kalau Anda tidak membasuh salah satunya, hati-hati, maka wudunya akan dianggap tidak sempurna dan tidak sah salatnya. 4 anggota pokok, ingat. Selain yang 4 ini, berarti itu tambahan, sunnah sifatnya. Ya, sunnah. Nanti kita turunkan dari mulai cuci tangan, ya, kumur-kumur, istinsyak, istinthar, itu bagian dari sunnah. Membasuh telinga, bagian dari sunnah.
Anda sempurna basuh telinganya, kumur-kumurnya bagus, tapi satu di antara yang 4 ini bermasalah, wudhu Anda harus diulang. Jelas di sini? Baik, saya ulangi. Wudhu jika ingin disempurnakan, yang pokok berapa yang dibasuh? 4, ingat. Baik. Turunan dari sini, hukum turunannya, jika Anda sedang berwudhu dalam satu kesempatan, airnya sifatnya terbatas, maka jangan langsung tayamum. Kalau cukup bagi yang 4 ini, maka dahulukan yang 4 ini. Misal di jalan gitu kan, air cuma cukup 1 gelas seperti ini, aqua kecil itu. Tapi masih cukup digunakan untuk yang 4 tadi. Dari mulai wajah, tangan sampai siku, ngusap bagian kepala sampai ke kaki. Maka dahulukan yang 4 itu, tidak harus mengerjakan yang tambahannya. Jelas sampai sini? Kecuali kalau airnya terbatas, sama sekali tidak bisa digunakan untuk salah satu di antara yang 4 ini, karena keperluan tertentu, maka baru kemudian di situ kita gunakan tayamum. Jelas? Nah, sekarang mari kita coba praktekkan. Baik, kaidah pertama. Saya mulai dari yang pokok dulu ya. Setelah saya jelaskan yang pokok, baru saya tambah dengan yang sunnah. Faghsilu wujuhakum. Basuh wajahmu. Ya, basuh wajahmu. Ibu dan bapak, tolong fokus sebentar ya, karena kita tidak akan mengulang materi ini. Kalimat ghassala dalam bahasa Arab, faghsilu, itu berarti menumpahkan air di tempat yang akan dibasuh. Airnya ditumpahkan. Jadi Anda ambil airnya, kemudian Anda tumpahkan di tempat yang akan dibasuh, di wajah. Jadi bukan ditumpahkan duluan. Anda ambil airnya, kemudian ditumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Pertama, disebutkan di ayat ini, faghsilu, ambil air lalu tumpahkan wujuhakum, di wajah. Batas wajah itu, perhatikan sebentar, dari mulai kening ini, terus sampai ke bawah, bagian belakang telinga sini, ya, jelas? Baik, kemudian sampai ke bawah, yang berjanggut sampai bagian dagu dengan janggutnya. Jelas? Nanti kita terangkan, termasuk cara menyapu janggutnya. Saya ulang, dari mulai kening turun ke bawah, termasuk mata sini, ya, terus sampai bagian belakang telinga di sini, ya. Baik, sampai dengan ke bawah, ke dagu, termasuk yang punya janggut nanti, termasuk di sana dengan janggutnya. Paham sampai sini? Halo, paham? Baik, kalau sudah paham, mari kita mulai contoh prakteknya. Perhatikan, faghsilu wujuhakum, ambil air, tumpahkan di wajah. Bagaimana cara menumpahkan dan membasuhnya? Pertama, kita ambil seperti biasa. Ya, tolong jangan berlebihan ya. Tolong jangan berlebihan. Nabi menyampaikan dalam riwayat Utsman bin Affan, Utsman pernah wudu, tadi saya tuliskan ini Al-Bukhari nomor hadis 159, hadis Muslim nomor hadis 256. Ini judul hadis terakhir. Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dikisahkan oleh budak beliau atau khadim beliau namanya Hamran. Ya. Kata beliau, karena Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu afragha yadayhi fil ina. Beliau menuangkan air di satu bejana secukupnya. Jadi ada sifat air wudhu itu, sifatnya ada yang nanti tertuang dalam bentuk bejana, mengalir. Ya, misal dengan keran gitu kan, ada yang airnya langsung mengalir, ada yang airnya di satu tempat yang akan kita. Perhatikan betul ya, karena Al-Quran dan hadis mengatakan jangan berlebihan, termasuk dalam menggunakan berwudhu. Jika Anda menggunakan keran misalnya, mohon izin ya, coba cek dulu airnya. Ketika dibuka, kadang-kadang ada yang kencang, ada yang biasa. Jangan berlebihan. Orang banyak membutuhkan air. Di Palestina air itu diracuni dulu sama Zionis. Begitu mau minum harus disaring dulu. Antum dibuang-buang gitu kan? Ya, buka sesuaikan. Sesuai kebutuhan. Ya. Kalau mengambil dari ini, dari bejana misalnya, ya, Masya Allah. Lihat kalimatnya. Tidak harus antum tumpahkan ke wajah begini. Ambil, tumpahkan. Kadang-kadang ada yang bawa gayung, tumpahkan ke wajah dibeginikan. Tidak. Ya. Yang dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya di Al-Bukhari nomor hadis 159, itu diambil dari bejananya begini. Misal ya, ngambil air begini, simpan lagi seperti ini. Ya, baru kemudian ditumpahkan di wajah. Jadi bukan gayungnya diambil, bejananya diambil, tumpahkan di wajah begini, bukan. Ya, jadi ambil airnya, bukan dicelupkan tangan ke situ ya. Bejananya dituangkan di sini, ambil sedikit seperti ini, simpan, ya kan? Baru kemudian dibasuhkan ke wajah. Jelas? Kalau di keran itu nggak ada masalah. Anda buka, ambil, ya kan? Kemudian mulai basuhkan di wajah. Sekarang perhatikan,
Saat membasuh wajah, tumpahkan, keningnya kena di sini. Teruskan sampai ke sini. Baik. Sekarang perhatikan fokus. Telunjuk yang ini. Telunjuk. Anda gunakan untuk membersihkan sudut-sudut di mata sini. Ya, jelas? Tidak ada keterangan apakah air saat ditumpahkan mata terbuka atau tertutup. Hanya sebagian ulama mengatakan akan lebih baik terbuka supaya kotoran-kotoran di mata pun ikut keluar. Ya, tapi tidak ada keterangan apakah dibuka atau ditutup. Ya, hanya poinnya saat Anda kemudian basuhkan telunjuk yang kanan ini, ya ini ataupun yang kiri, dua-duanya membasuh ujung-ujung mata sini. Kotoran ikut keluar. Jelas? Baik, basuh begini. Yang jempol ini membasuh bagian bawah di sini, dekat telinga bawah. Jelas? Baik, jadi yang telunjuk basuh ujung-ujung mata di sini, yang jempol ke bawah ke sini. Jelas ya? Baik, pelan-pelan, kemudian baru selesaikan di dagu. Otomatis yang punya janggut ya seperti saya misalnya ada janggut sekarang, antum langsung selai-selai begini. Jadi nggak harus ngambil air lagi. Jadi sekaligus begitu ngambil sekali, kan? Sapu ke sini, yang bawah ke sini, kemudian selai langsung begini. Ya, dihelai begini. Jelas? Baik, belum cukup, ambil lagi yang kedua, sampai kemudian yang ketiga. Itu batas paling maksimal. Baik, sebentar. Jelas sampai sini? Saya ulang. Ambil airnya, tumpahkan di wajah. Baik, mulai sapu dari kening, mata, ya, yang ujung telunjuk ini, ya, bersihkan. Baik yang ujung matanya, yang kanan ataupun yang kiri. Ya, dalam saat yang bersamaan, ini jempol yang kiri membasuh yang bawah di sini, bawah telinga. Terus sampai dengan ke dagu, yang punya janggut diselai begini. Jelas sampai sini? Baik, lakukan 2 kali, paling maksimal 3 kali. Ya, jangan lebih dari 3 kali, batas maksimal 3 kali itu. Maksudnya begini, bahkan 3 kali pun, itu maksudnya tidak harus 3 kali. Maksudnya kalau sekiranya dengan basuhan sebelumnya dirasa belum cukup. Karena Nabi sering juga wudu dengan 2 kali. Di begitu kali dirasa belum cukup, yang kedua supaya air meresap dan masuk kepada seluruh anggota tubuh wudunya. Belum cukup sekali, yang kedua 2 kali. Belum cukup 2 kali, baru yang ketiga. Tapi kalau Anda lakukan nambah dari 3, kata Nabi, faqad asa Abul Qasim. Dia telah melanggar ketentuan Abul Qasim, yaitu Nabi SAW. Maksudnya terlampau berlebihan di sini. Kalau Anda punya masalah kotoran di misalnya, Anda bisa basuh lebih dulu, ya, bersihkan dulu. Masih kotor nih, Anda bersihkan lagi, tidak. Bahkan basuhan pertama Anda basuh sampai dengan baik, ya, selesaikan dulu. Kedua, basuh lagi sampai dengan rata lagi, baru yang ketiga. Dan untuk janggut tidak harus mengambil terpisah, tapi seketika bisa langsung diteruskan untuk dibasuh. Ya, jelas di sini? Dan mohon ibu sebentar ya, teman-teman untuk laki-laki, janggut di sini, ya, bagi laki-laki itu sunnahnya merawat, bukan menumbuhkan, ingat, merawat. Karena hadisnya nanti kita bahas lebih jauh nanti ya di lain pertemuan. Hadis tentang janggut itu asalnya ada orang pulang dari Persia menghadap pada Nabi, katakan, ya Rasulullah, orang Persia nggak berjanggut. Kata Nabi, kamu berjanggut. Bahasa itu ketika diungkapkan menggunakan bahasa iffah, iffah al-lihyah. Iffah itu artinya bukan menumbuhkan tapi merawat. Karena memang orang Arab sudah terbiasa berjanggut. Muslim atau non muslim sampai sekarang orang Arab itu berjanggut. Ya, cuman kata Nabi, bedanya janggut kamu dengan janggut mereka itu mesti dirawat dengan rapi. Baik. Dan bedanya kamu dengan yang lain, jangan ikut-ikutan budaya orang. Orang kemudian habiskan janggutnya, kamu potong juga. Orang pakai ini, kamu ikut-ikutan juga. Di hadis tentang janggut ini menerangkan 2 hal. 1, bagi yang punya janggut untuk merawat janggutnya, untuk membedakan dengan orang-orang yang berjanggut juga tapi tidak pernah dirawat. Ini 1. Jadi jangan sampai dipanjangin tapi nggak dirawat, kan? Makan berantakan, ada lalat kadang-kadang datang ke sini, itu nggak diinginkan. Ya. Antum rapikan sehingga tampil indah. Itu bedanya dengan yang non muslim yang punya janggut. Jadi sunnahnya bukan menumbuhkan rambut, bukan menumbuhkan janggut, maaf ya. Jadi kalau Anda punya janggut, rawat dengan rapi, bagus sehingga tampilnya indah. Tapi kalau nggak punya janggut, jangan maksa. Beli obat, cari timun, cari arang, oles-oles begitu, nggak usah. Ya, nggak usah. Ya. Alhamdulillah sudah adanya aja. Yang ada silahkan. Tumbuh 1, rawat. Rawat, ya selesai. Ya, jelas di sini. Yang kedua, hadis tentang janggut ini ingin menegaskan untuk menjaga tradisi dan syariat, jangan sampai dikalahkan oleh budaya yang tidak jelas. Termasuk tasyabbuh dengan kaum lain, sehingga melunturkan tradisi ataupun budaya yang dibenarkan oleh syariat. Seakan-akan ingin mengatakan begini, jangan sampai terjadi nanti, maaf ya, penduduk luar punya model begini, ikut begini.
Maaf, ada yang ditindik, ikut ditindik. Ada yang dicat, ikut dicat, gitu kan? Ada yang dibolongin, ikut dibolongin. Nabi menginginkan jangan sampai seperti itu. Saya ingatkan para pemuda sekarang ya, pemuda-pemuda terutama yang itu yang dibolongin telinganya satu. Itu di negara asalnya, itu homo itu. Orang homo dibolongin satu. Kalau satu lagi dibolongin, itu tandanya homo yang ini sudah bergaul dengan homo yang lain. Kadang-kadang orang nggak paham. Hadis itu menerangkan suasana tadi. Ya. Jelas ya? Jadi basuh, selesai sampai bagian pertama. Jelas di sini? Baik. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydiyakum. Kalimat aidia itu tangan. Batas tangan itu dari mulai jari ini, batas tangan, sampai ujungnya di sini, yang nempel ke bahu. Ini tangan. Jadi kalau disebut yad, aidi, itu tangan dari ujung sampai sini. Tapi Anda mesti peka ya, hati-hati, mesti peka. Kalau dalam ibadah, Allah selalu memberikan batas lewat lisan nabinya. Misal, ada yang sampai sini nih, pergelangan, disebut rusghun. Rusghun. Jelas? Baik. Kalau ini disebut mirfaq. Kalau di sini disebut sa'id. Nanti saat kita praktek sholat ya, di An-Nasai nomor hadis 886. Saat Anda bertakbir, itu meletakkan telapak tangan yang kanan di punggung yang kiri. Batasannya sampai rusghun di sini. Kalimatnya. Awis sa'id atau di sini. Tapi dilarang sampai ke sini. Jadi begitu bertakbir, Anda pilihan ke sini. Ya, sini. Baik, di sini. Atau nanti boleh pergelangan ketemu pergelangan, rusghun, begini. Tapi takbirnya langsung ya, nggak usah diukur. Allah. Jadi Anda begitu takbir langsung begini. Ya. Atau lewat sedikit disebut sa'id, tapi jangan sampai seperti ini ke sini. Itu tidak dibenarkan. Jelas? Baik. Nah, dalam berwudu itu dibatasi dengan mirfaq. Mirfaq itu siku di sini. Sekarang perhatikan, ini